Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Maulana Ramadhani. Saya lahir di Palembang 5 Desember 2002 dan sekarang saya tinggal di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banjarmasin. Saya alumni SMK Negeri 1 Tanjung Lago. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan peran bahasa Indonesia, dampak bahasa asing, dan upaya pelestarian bahasa daerah. Peran bahasa Indonesia. Bahasa merupakan budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa dan bangsa sendiri memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lain. Bahasa yang baik mencerminkan perkembangan bangsanya yang baik pula. Apabila masyarakat pemakainya mengacukan bahasa negaranya sendiri, bukan tidak mungkin bahasa tersebut akan musnah atau paling tidak sulit untuk berkembang. Bahasa Indonesia memiliki banyak peran yang penting baik dalam bidang teknologi maupun bidang ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sendiri zaman sekarang telah memiliki banyak peminat, baik warga negara asing ataupun warga negara Indonesia itu sendiri. Bahkan, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa pokok yang wajib dipelajari di negara lain. Setiap negara pasti mempunyai masing-masing bahasa, begitupun di negara Indonesia. Dari kutipan Sumpah Pemuda, maka dapat diketahui bahwa kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Sebagai bahasa nasional atau persatuan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional negara. Dalam peran sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah sebagai lambang identitas nasional. Fungsi bahasa sebagai lambang identitas nasional adalah bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa. Dengan adanya nilai tersebut mencerminkan bangsa Indonesia yang menggambarkan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaganya jangan sampai ciri khas kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya dan perlu dibina rasa kebangsaan terhadap pemakaian bahasa Indonesia dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Sebagai alat perhubungan, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Dengan adanya bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berkomunikasi untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, semua kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan mudah diinformasikan kepada warga. Sebagai alat pemersatu bangsa, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa memiliki peran yang sangat penting karena digunakan sebagai alat perekat nasionalis warga negara untuk selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan lihat luasnya Indonesia, maka tidak heran Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya, dan tentunya memiliki keberagaman bahasa. Dengan keberagaman tersebut, maka diperlukan bahasa pemersatu bangsa yang bisa membuat seluruh warga negara yang di wilayah Indonesia bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Sekarang, tugas kita adalah mengembalikan bahasa Indonesia ke dalam fungsi yang sesungguhnya. Perlu direnungkan kembali betapa pentingnya peranan bahasa Indonesia dalam proses integrasi sosial. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Jika menggunakan bahasa Indonesia harus lengkap dan baku. Tingkat kebakuannya diukur dengan aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Bahasa Indonesia sering juga disebut dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan, yang artinya bahasa Indonesia merupakan bahasa primer dan baku yang harus digunakan pada saat acara formal. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada di dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Mulai saat itu, dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi.
Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti. Sebagai peranan bahasa Indonesia yaitu 1. Sebagai alat komunikasi, 2. Sebagai alat pemersatu, 3. Sebagai alat untuk mengekspresikan diri, 4. Sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, 5. Sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Oke, yang kedua adalah dampak bahasa asing. Di era globalisasi seperti sekarang ini, jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa oleh arus dan pengaruh budaya asing yang sangat jelas tidak sesuai dengan bahasa dan budaya Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih dihadapi dengan mempertahankan jati diri bahasa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Sudah pasti karena ini menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pemakaian bahasa Indonesia yang disiplin adalah pemakaian yang patuh terhadap semua kaidah dan pedoman pemakaian bahasa Indonesia. Sebagai kalangan muda, haruslah menumbuhkan dan membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia terungkap jika mereka lebih suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing, dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Sikap kebangsaan berbahasa Indonesia terungkap melalui kesadaran bahwa bahasa Indonesia pun mampu mengungkapkan konsep yang rumit secara cermat dan dapat mengungkapkan isi hati yang sehalus-halusnya. Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antara bangsa yang sangat rumit. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menyiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Dan ini merupakan tugas utama dari kalangan muda bangsa Indonesia, dikarenakan mereka lah yang menjadi acuan pemimpin bangsa di masa depan. Banyaknya bahasa asing yang masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat yang mana anak muda sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan bahasa adat mereka. Seperti yang kita lihat sekarang, banyaknya generasi muda yang tidak sedikit dari mereka saat berkomunikasi dengan teman seumurnya, mereka menggunakan bahasa asing atau bisa sering disebut dengan bahasa lebay. Di Indonesia sendiri, bahasa lebay tersebut sudah banyak dikenal terutama oleh anak generasi muda sendiri. Saat kita berada di lingkungan sekitar, tidak asing lagi jika kita bahasa tersebut. Padahal seharusnya generasi muda itu harus menjaga bahasa dengan baik dan benar. Dan seharusnya sebagai generasi muda harus bisa mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terutama seperti yang kita lihat sekarang di dalam masyarakat, para generasi muda saat berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia. Banyak di antara anak muda yang terkadang merasa malu saat berbicara dengan bahasa mereka sendiri dan lebih menggunakan bahasa asing. Penyebab utamanya di dalam masyarakat, anak muda lebih suka menggunakan bahasa asing, yaitu mereka lebih menganggap bahasa asing lebih baik. Mereka menganggap bahasa asing lebih gaul, mereka menganggap bahasa itu lebih hebat dan lain-lain. Padahal tugas generasi muda yaitu menjadi panutan bagi generasi selanjutnya, yang mana generasi muda harus bisa mengajarkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan baik dan benar, agar anak bangsa bisa menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa yang baik dan benar, dan supaya mereka berkeinginan untuk mempelajarinya. Sebagai generasi muda, memang sudah wajib untuk berbicara dengan baik agar lawan bicara mengerti apa yang dimaksud, terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang baik dan tidak boleh dicampur dengan bahasa gaul, karena jika saat
berbicara dengan orang lebih tua, kita harus menjaga kesopanan saat bertutur bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Seperti hal yang ada di masyarakat kita saat sekarang, adanya anak muda sekarang saat berbicara di rumah pun tidak sopan dengan orang tua, seperti menggunakan bahasa asing yang mana saat kita berbicara pasti otomatis orang tua kita juga sulit mengerti. Seperti biasanya saat kita di rumah pasti berbicara bahasa daerah agar kelihatan sopan dan agar kita selalu ingat dengan bahasa daerah kita. Dan sebagai generasi muda, sudah tugas kita menjaga bahasa daerah agar tidak punah dan agar bahasa daerah tersebut berkembang. Oke, materi 3 adalah usaha pelestarian dan perlindungan bahasa. Upaya-upaya dan usaha untuk mempertahankan atau melestarikan bahasa daerah telah dilakukan oleh pemerintah dari berbagai pihak. Di sisi lain, para peneliti bahasa pun memberikan andil dalam usaha mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan undang-undang tentang kebahasaan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai kewajiban pada bahasa daerahnya dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa daerah di Indonesia sesuai dengan kedudukan dan peran bahasa. 2. Memberikan dukungan untuk pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. 3. Memelihara bahasa daerah yang hampir punah sebagai budaya nasional dan sumber pengembangan bahasa Indonesia. 5. Memajukan pengajaran bahasa daerah dalam upaya melestarikan nilai budaya bangsa. Dari poin undang-undang kebangsaan tersebut tampak jelas bahwa usaha pemeliharaan bahasa daerah terletak pada penggunaan bahasa itu sendiri. Sebelumnya, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan pembelajaran muatan lokal, yakni budaya alam Minangkabau atau biasa disingkat BAM. Namun, sejak ditetapkannya kurikulum 2013, di setiap jenjang pendidikan di Indonesia menyebabkan pembelajaran muatan lokal dihapuskan, termasuk pembelajaran budaya alam Minangkabau. Akibatnya, pengetahuan generasi muda tentang bahasa pun ikut berkurang. Pelajar yang seharusnya memiliki peran penting dalam melestarikan bahasa daerah hanya bisa pasrah dengan tuntutan kurikulum. Padahal, sekolah, peserta didik, dan pembelajaran budaya serta bahasanya merupakan paket komplit sebagai upaya pelestarian bahasa daerah. Berbagai cara dapat dilakukan untuk kembali melestarikan bahasa daerah. Salah satunya memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Tak jarang, literasi digital menjadi pilihan yang baik untuk melestarikan bahasa daerah, apalagi pada situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Februari lalu mengakibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan. Apapun pekerjaan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi canggih seperti Zoom dan sejenisnya. Penggunaan aplikasi semacam ini sebetulnya juga bisa dimanfaatkan untuk melestarikan bahasa daerah. Salah satunya upaya pelestarian bahasa daerah yang memanfaatkan digital adalah penggunaan aplikasi Quizizz. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.